Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Fu. Dan kali ini kita akan membahas tentang wisuda online ya atau akhir sanah online. Yang kemarin alhamdulillah kami telah melaksanakan ya di SMIT dan SMP IT Sanul Fikri. Alhamdulillah berjalan lancar dan kemudian banyak yang menanyakan bagaimana cara setting ya alatnya untuk melakukan wisuda atau akhir sanah online. Baik, langsung saja kita masuk ke alat dan bahan. Ya, alat dan bahan kira-kira apa yang diperlukan. Akan menjelaskan alat-alat dan keperluan terkait wisuda online ini ya. Dan juga ini saya capture dari Tokopedia, juga sekalian ada harga-harganya ya. Yang pertama adalah USB 3.0 to HDMI capture ya. Yang ini saya banyak sekali macam-macamnya. Harganya kisar antara 900 ribuan sampai 1 jutaan lebih dikit. Dan saya sarankan untuk mengambil yang mempunyai dua colokan HDMI, yang satu input yang satu output ya. Ini di Tokopedia sekitar 10.50. Kemudian nah ini jenisnya yang lainnya, yang saya maksudkan adalah ini yang mempunyai colokan input ya kan untuk gambar masuk dan colokan out untuk monitor ya. Jadi gambar yang masuk dan keluar ini itu sama ya. Jadi ini untuk monitor saja. Nggak dipakai pun sebenarnya nggak dipakai pun juga nggak apa-apa. Nah ini bisa yang berjenis seperti ini, macam-macam jenisnya, macam-macam ya. Banyak sekali tipe-tipenya. Kalau yang seperti ini harganya sekitar 1.150.000-an. Atau ada yang menjual 920.000 juga ada. Kemarin saya beli yang 920.000. Video capture fungsinya apa? Untuk menangkap gambar dari kamera kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Namanya capture. Selanjutnya kabel HDMI. Ya, kabel HDMI yang nanti fungsinya menyesuaikan kan, apakah untuk mengirim gambar dari kamera ke komputer atau dari komputer ke monitor ya, menggunakan HDMI. Ini kabel HDMI full ya, ukurannya full ya, karena ada, nah ini ukuran full dari full HDMI ke full HDMI ya kan, karena ada yang jenis mikro dan mini ya. Oke, selanjutnya kamera ya tentunya ya. Kamera bebas terserah mau seperti apa aja, yang penting menyesuaikan kebutuhan ya kan. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah colokan output dari kamera yang dimiliki ya kan, yang dimiliki oleh entah itu sekolah atau yang Anda miliki. Karena ada beberapa jenis colokan output ya yang perlu diperhatikan. Misalkan ada kamera yang colokannya jenisnya mini HDMI seperti ini, maka nanti kita perlu beli kabel dari mini HDMI ke full HDMI untuk masuk ke capture tadi, karena capture ukuran HDMI inputnya adalah full HDMI. Ya, ini mini HDMI. Ada juga kamera yang menggunakan micro HDMI. Micro HDMI ukurannya lebih kecil. Ya, micro HDMI. Nah, banyak sekali dijual di toko-toko, terutama toko online ya kan. Kabel jenis kabel mini HDMI itu full HDMI atau micro HDMI ke full HDMI. Itu menentukan kebutuhan, bergantung kebutuhan ya, jenis kameranya. Selanjutnya laptop atau PC ya. Ini menyesuaikan yang dimiliki oleh sekolah ataupun kampus, atau misalkan beli juga nggak apa-apa ya, misalkan ada dana itu. PC atau laptop yang saran saya untuk aktivitas
streaming video dan lain-lain, itu yang terpenting adalah di kapasitas memorinya ya, RAM-nya kalau bisa di atas 8 GB ya, agar lancar prosesnya. Kemudian kita bicara alatnya dulu ya, masih selanjutnya yaitu alat selanjutnya adalah mixer. Kalau dibutuhkan dari input mic yang banyak, misalkan dalam ruangan itu butuh mic yang banyak, maka kita bisa menggunakan mixer. Kemudian mic ya, mikrofon ya, bisa lebih dari satu. Kemudian apalagi sound ya, untuk mengontrol atau untuk mendengar hasil dari proses streaming kita ya, bisa sound aktif, speaker aktif ya, yang mungkin jangkauannya bisa didengar satu ruangan ya, bisa juga seperti ini. Kemudian headset untuk kontrol audio ya, bagi operator itu juga penting. Nah, ini video splitter ya, video splitter yang akan membagi dari satu keluaran menjadi banyak keluaran, yaitu ini adalah splitter HDMI, harganya sekitar 483.000 ya. Sehingga ketika kita menginginkan gambar itu digunakan oleh beberapa PC atau komputer, misalkan kita menggunakan Zoom lebih dari satu atau komputer lebih dari satu, seperti kemarin Akhirusana Ihsanul Fikri, maka kita butuh splitter. Kemudian TV ya, monitor untuk melihat gambar keluaran siaran kita ya. Juga bisa digunakan untuk representasi siswa di atas panggung, karena kita mengoneksikan keluaran Zoom menuju ke monitor ini, sehingga nanti siswa bisa tampil di panggung, siswa yang ada di Zoom satu persatu. Kemudian switcher ya, ini kemarin kita juga menggunakan switcher ini untuk mengalihkan gambar ya, mengalihkan gambar dari zoom 1 ke zoom yang lain, karena kita menggunakan 2 zoom, maka yang ditampilkan karena di panggung monitornya hanya satu, maka harus bergantian ya, kita switch dari zoom putra ke zoom putri atau sebaliknya, tergantung kebutuhan. Kita menggunakan switcher video. Nah, itu kurang lebih bahan-bahannya. Yang sekarang yang selanjutnya kita akan membahas ya kan, kita membahas tentang bagaimana skemanya ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah sebelum kita mengulik atau membedah skema Akhirusana yang settingan Akhirusana kemarin yang digunakan oleh Ihsanul Fikri, sebenarnya pada dasarnya kita bisa menggunakan settingan sederhana seperti ini jika kita hanya menggunakan satu buah Zoom ya, Zoom meeting ya, aplikasi di situ siswa kumpul di sana. Misalkan yang tidak mempermasalahkan untuk gabung antara putra dan putri dalam sebuah Zoom ya, sebuah meeting, maka cukup satu. Dan juga sebenarnya jika kita menggunakan Zoom pun hanya satu, kita tanpa menggunakan PC yang lain untuk mengirim gambar ke YouTube, kita pun sebenarnya bisa ya menggunakan Zoom itu sendiri untuk mengirim gambar ya, untuk mengirim gambar ke YouTube, karena di Zoom itu ada fasilitas yang apa yang terjadi dalam Zoom itu bisa langsung di streamingkan ke YouTube. Ya, mungkin kapan-kapan akan kita bahas khusus untuk penggunaan softwarenya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hardwarenya secara fokus ya, di hardwarenya. Nah, kalau mau menggunakan satu buah Zoom kemudian dan hanya satu buah kamera, maka settingan sederhananya seperti ini. Nah, di sini
ada kamera, video capture, mikrofon, mixer, ya. Kemudian ini namanya sound capture ya, atau sound card, tapi yang bentuknya USB yang bisa dicolokkan plug and play langsung tanpa instalasi. Kenapa ini ada, ya kan? Padahal di laptop itu kan sudah ada colokan untuk audionya. Karena menurut pengalaman saat ini kebanyakan laptop itu jacknya itu jack combo. Jack combo itu apa? Jack combo itu yang jack antara mic ya, mikrofon dan speakernya itu hanya satu colokan, kayak jack HP ya, kayak jack HP seperti ini. Nah, jadi dalam satu laptop tuh hanya satu colokan yang di situ untuk audio dan mikrofon sekaligus ya. Jadi kita butuh untuk memisahkan antara mic dan speaker ya, colokan mic dan speaker. Makanya tadi kalau saya tadi menyarankan untuk menggunakan USB card audio tadi ya, walaupun pakai splitter ini yang murah-meriah ya, harganya sekitaran 7.000 hingga 15 ribuan seperti ini, sebenarnya bisa, cuman pengalaman saya nggak maksimal. Jadi saran saya memang benar-benar colokan itu terpisah ya, yang benar-benar ada hardware yang memisahkannya. Kalau ini kan hanya dipisah secara apa ya, mungkin hanya sambungan-sambungan kabel aja di dalamnya yang direkayasa menjadi alat seperti ini ya, bukan berbeda dengan USB card audio yang seperti ini ya, harganya sekitar 25 ribuan ya kan, murah insya Allah. Nah ini ya kan, yang dibutuhkan selanjutnya adalah USB audio seperti ini jika tadi jacknya combo. Kalau jacknya sudah terpisah, di laptop sudah ada mic dan speakernya terpisah, colokan mic dan colokan speakernya terpisah, maka tidak perlu membeli ini insya Allah. Selanjutnya laptop yang tentunya di situ hanya terinstall Zoom, tapi nanti di Zoom itu kita konekkan ke YouTube ya kan. Selanjutnya speaker ya, untuk mengontrol ya, untuk tahu kondisi suara ya di dalam Zoom. Ya, untuk yang pertama yang sederhana seperti ini, kita hanya butuh colokkan handycam ya. Handycam menuju ke colokan capture ya kan. Nah, ini tadi menyesuaikan apakah keluaran colokan keluaran gambar colokan keluar dari handycam itu micro, mini atau full HDMI. Itu nanti yang Bapak Ibu harus atau pemirsa harus sesuaikan. Kalau colokan keluarannya dari dari handycam ini adalah micro ya, berarti beli ya dari micro HDMI ke full HDMI. Kalau ini mini berarti dari mini HDMI ke full HDMI. Kalau ini full HDMI ya beli HDMI biasa aja, full HDMI ke full HDMI. Karena colokan input dari capture ini adalah full HDMI, colokan inputnya. Oke, selanjutnya gambar yang keluar dari kamera ini kita masukkan ke capture, ditangkap oleh capture, kemudian dari capture ini melalui kabel USB ya, USB masuk ke dalam PC, colokin ke USB-nya PC. Yang perlu diingat, untuk segala macam jenis kegiatan mengcapture gambar, usahakan untuk USB yang digunakan adalah USB 3.0 ya. Ya biasanya itu simbolnya colokannya itu warnanya biru, USB-nya. Colokan USB seperti ini, biru ya. Dan dicolokkan ke laptop. Di situ juga colokannya cari yang colokannya 3.0 juga. Jadi transfer datanya cepat. Kayak gitu. Nah, kemudian dari gambar ini nanti di zoom. Kalau zoom kan defaultnya dia pakai webcam ya kan. Webcamnya laptop kan. Nah, webcamnya laptop di sini. Nah, itu nanti di settingan zoomnya input kameranya diganti dengan input kamera yang besar tadi, kamera handycam tadi ya. Dan biasanya terdeteknya full FHD capture biasanya.
tulisannya FHD capture. Ya kapan-kapan insya Allah nanti kita praktekkan ya untuk pengelolaan softwarenya full HD capture, atau ya tergantung namanya capture-nya sih. Kalau yang merah itu yang kita ada di gambar kita sekarang ini, kemarin terdeteknya U3 capture gitu kan. Nah itu nanti dipilih itu insya Allah gambar dari zoom dari kita yang tampil adalah gambar dari kamera itu. Yang kamera itu tentu saja diarahkan atau dioperatori ya untuk menangkap gambar di ruangan akhir sana atau wisuda. Nah jadi ini untuk settingan gambarnya saja, cara pengambilan gambarnya ya kayak gitu. Kemudian untuk suaranya saya menggunakan warna merah, tergantung dari berapa mic yang digunakan itu masuk ke mixer ya, masuk ke mixer. Satu, dua, tiga, di sini skemanya 3 mic. Nah dari output mixer ini kita masukkan ke input sound card di mic ya, yang gambar mic ya, gambar mic masuk ya. Ini kalau ininya colokan USB nya tentu masuk ke USB laptop ya atau PC ya, atau tadi misalkan laptopnya sudah jack audio dan audionya terpisah antara input dan outputnya, maka tinggal dicolok di inputnya di bagian mikrofonnya laptop ya. Kemudian suara keluar ini diteruskan ke, atau misalkan jacknya tadi terpisah, maka yang suara output keluarannya diteruskan ke speaker ya kan? Diteruskan ke speaker untuk audiens di ruangan bisa mendengar suara peserta di Zoom juga nanti yang ada di dalam Zoom. Nah headset juga diperlukan ya untuk kontrol suara, itu bisa dicolokkan ke monitornya mixer ya, untuk headset. Ini tadi headset ya. Oke, seperti itu. Ini untuk yang sederhana. Nah untuk yang agak lebih kompleks atau yang kemarin dipakai di Akhirus Sana Ihsanul Fikri, kurang lebih settingannya, hardwarenya, persebarannya seperti ini. Yang pertama ada 4 komputer atau 4 laptop. Ini buat apa saja ya. Yang jelas yang paling membedakan antara skema yang sederhana tadi adalah jumlah zoomnya ya. Ini zoomnya dipisah antara putra dan putri ya kan. Ini untuk PC, ini untuk zoom putri, ini untuk zoom putra, atau sebaliknya terserah. Dengan ID zoom yang berbeda tentunya ya, zoomnya berbeda seperti itu. Nah kemudian kenapa di sini ada komputer lagi ya kan? Langsung saja kita bahas ya kan, skemanya. Nah yang pertama kita akan membahas bagian ini dulu. Ini adalah bagian pengolah gambar yang akan dimunculkan di zoom dan masuk ke kamera, masuk ke sini. Ini adalah gambar final yang akan muncul di YouTube ya. PC atau laptop ini yang akan menampilkan gambar final di YouTube, mengolah gambar ditampilkan di YouTube. Nah, namun sebelum masuk ke situ, gambarnya diolah di sini. Maksudnya diolah itu adalah diatur. Mana yang keluar, yang harus ditampilkan, mana yang tidak. Itu pertama adalah diatur di sini.
ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini untuk apa aja, ya kan? Nah, kemarin kita menggunakan setting sebenarnya hanya 2 kamera, tapi di sini saya gambarkan 3 kamera ya, 3 kamera. Oke, yang pertama kita akan mengoneksikan alat-alat ini untuk videonya ya. Ini alat yang tersebar ini adalah untuk pengolahan gambar, ya, pengolahan gambar semuanya. Nanti audio akan ada sendiri. Nah, mudah saja dari kamera ya, masuk ke capture 1, capture 2, capture 3. Kemudian dari laptop, dari output HDMI-nya masuk ke capture 4. Nah, fungsinya apa? Untuk kamera 1 tentu untuk sudut gambar 1, kamera 2 sudut gambar 2, kamera 3 sudut gambar ketiga. Dan untuk laptop ini adalah untuk menayangkan slide. Atau nanti juga berfungsi sebagai lagu. Ya, untuk memainkan musik kan. Nah, atau video. Misalkan kita butuh menampilkan video dalam Zoom kita nanti atau akhir sana online-nya, atau kita ingin memasukkan background, nah nanti lewatnya komputer ini ya. Oke, lanjut dari capture masuk ke laptop. Nah, laptop ini berarti kalau kita menggunakan 4 capture otomatis harus mempunyai 4 colokan USB minimal. Kalau ternyata hanya 3 atau di bawah 4 ya sesuai kebutuhan sih ya. Tapi misalkan di bawah 4 ya berarti harus tambah USB hub ya, yang colokannya nanti bisa menjadikan banyak ya colokan USB-nya laptop. Tapi bergantung kebutuhan tadi. Kalau misalkan kita nggak perlu 3 kamera, cukup 2 kamera dan 1 laptop ya ya sudah, berarti cukup 3 USB colokan di laptop. Nah, kita masukkan colokannya ya dari capture ke laptop. Ini tolong diperhatikan ya, misalkan dari awal karena mungkin nanti gambarnya bagannya akhirnya akan jadi rumit. Atau saya ginikan saja skemanya biar nanti nggak terlalu rumit ya. Masuk 1, ini kabel HDMI, ini kabel USB, kabel HDMI, ini kabel USB ya. Kabel HDMI masuk ke capture, dari HDMI out masuk ke capture, kemudian lewat kabel USB masuk ke laptop, kabel USB, kabel USB, kabel USB, kabel USB masuk ke laptop. Nah, di laptop gambar diolah oleh software OBS ya, Open Broadcast Software. Ini gratis dan software yang sangat powerful. Ini bisa di-download ya kan. Kapan-kapan akan kita bahas tersendiri untuk tutorial software-softwarenya, insya Allah. Nah, ini masuk ke laptop, diolah oleh OBS ya kan, untuk dipilih gambar mana yang akan dikeluarkan, yang akan ditampilkan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya prinsipnya laptop ini sebagai video switcher ya kan, video switcher, atau bahasa lainnya adalah mixer video ya. Akan tetapi maksudnya begini, nggak masalah seperangkat sistem ini, misalkan sekolah atau kampus punya budget ya beli saja video mixer, itu insya Allah menyelesaikan masalah, tidak perlu membuat rangkaian seribet ini ya. Banyak di pasaran ya jenis-jenis video mixer, akan tetapi yang saya garis bawahi terkait kalau kita menggunakan video mixer adalah harganya ya, harganya yang mantap ya kan. Ada yang mulai 9 juta, ada yang 16 juta, ada yang 7 juta ya kan.
Apalagi sekarang kondisi dolar sedang nggak bagus ya. Kayak misalkan yang ini kalau dijual dalam harga dolarnya ini adalah hanya sekitar 299 dolar atau katakanlah 300 dolar. Itu misalkan dolar masih di kisaran 10.000 atau 11 ribuan, itu kan mungkin hanya harganya sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan lah mungkin ya. Tapi sekarang karena kondisinya seperti ini harganya tinggi sekali, bahkan hampir dua kali lipatnya ya kan. Nah, karena belum ini ongkos impornya juga kan. Nah ini kalau kita menggunakan video mixer atau video switcher untuk menggantikan seperangkat sistem yang ada di sini, di bagian ini, yang bagian ini itu selesai. Punya budget untuk beli video mixer, kita nggak perlu setting-setting seperti ini. Tapi kalau misalkan kita sudah punya laptop, ya tinggal kita membelikan capture-nya. Ya 920 ribuan, 900 ribuan kali 4, ya kan, ya mending lah. Dan laptopnya juga bisa kita gunakan atau bahkan kalau sudah punya kan ya tinggal pakai gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya tapi speknya juga tadi ya, harus RAM-nya 8 GB ke atas untuk memaksimalkan prosesnya. Nah ini adalah bagian pertamanya ya. Di bagian pertama ini kita membuat sebuah sistem video switcher atau mixer ya kan, untuk mengolah gambar. Kemudian selanjutnya adalah dari laptop itu ya kan, kita keluarkan oleh kabel, saya simbolkan tadi ya warna hijau, kabel HDMI ya. Ini HDMI output dari laptop, otomatis adalah nanti gambar, tentu saja gambar keluar itu ada gambar yang sudah dipilih ya, gambar-gambar yang dipilih melalui software OBS, yang mana yang harus ditampilkan, mana yang tidak ya kan. Nah, ini keluar masuk ke dalam splitter. Ini akan menjadikan keluarannya menjadi beberapa keluaran gambar ya. Oke, di split gambarnya, dibagi atau digandakan, karena gambarnya yang keluar sama kan, sama satu gambar dikeluarkan jadi beberapa. Ini menjadi di split gambarnya ya kan, yang satu dimasukkan ke capture zoom 1, yang satu dikeluarkan dimasukkan ke capture zoom 2 atau zoom putra, atau yang satu zoom putri. Nah kemudian masuk ke laptop ya, zoom 1, yang satu masuk ke laptop zoom 2. Nah biru ini simbol kabel USB ya, hijau itu kabel HDMI, biru itu kabel USB. Nah maka zoom nanti ini akan menerima gambar ya, akan menerima gambar keluaran dari laptop ini, di mana tadi adalah gambar olahan yang terjadi di lapangan ya kan. Mau pakai sudut pandang yang mana itu kan, mau pakai sudut pandang kamera yang 1, 2 atau 3 ya kan. Nah, kemudian selanjutnya saya potong sebelum melanjutkan. Di dalam sebuah PC, pada sebuah PC atau dalam sebuah laptop itu disarankan ya kan, itu maksimal penggunaan capture itu 4 ya kan, 4 capture saja kalau mau maksimal ya kan. Kalau di atas 4 itu sudah kadang terjadi error gitu kan, jadi nanti nggak maksimal. Jadi kalau misalkan mau memaksimalkan penggunaan capture, satu laptop atau PC-nya itu maksimal saya sarankan hanya 4 buah gitu. Walaupun di spesifikasi capture itu maksimal 6, tapi tidak kita rekomendasikan. Kita lanjut ya, masuk ke Zoom. Ini sebenarnya fleksibel sih, mau pakai Zoom atau video meeting yang lain kan, karena banyak sekali platformnya, ada Zoom, ada Microsoft Meet ya juga, kemudian ada Webex, terserah. Tapi orang familiar dengan Zoom dan yang kita pakai adalah Zoom. Nah seperti itu. Nah output dari
zoom ini itu kita keluarkan untuk ditangkap ya di komputer final ya. Ini hijau berarti HDMI ya. Dari keluar dari output HDMI laptop masuk ke input HDMI capture. Ya. Kemudian ditangkap oleh capture menggunakan USB masuk ke dalam komputer final. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kita butuh satu capture lagi. Oh ya, saya lupa, ini butuh satu capture lagi. Saya akan masukkan capture dulu. Untuk apa? Yaitu untuk mengcapture gambar mentah dari laptop mixer. Nah, jadi untuk komputer atau PC final butuh 3 capture. Ya. Ini HDMI out dari splitter ini masuk lagi ke HDMI in-nya capture, keluar lewat USB masuk ke laptop final. Ya, seperti ini. Set. Oke. Kenapa kita masih butuh gambar dari komputer dari laptop pengolah gambar yang utama yang di awal yang sebagai video mixer? Karena gambar yang sudah masuk ke dalam zoom biasanya itu terkompres. Ya, terkompres, jadi kita pingin gambar yang masih bagus ya, yang belum terkompres ya tentu saja langsung dari sumbernya, yaitu dari komputer ini. Sebagai pengolah gambar keluarannya kita tangkap ya kan menggunakan capture juga masuk ke laptop final sini. Nah, jadi laptop final ini kita namakan laptop final saja ya. Laptop final ini atau PC final ini bersih software OBS, sama dia akan mengolah gambar. Kalau yang di awal tadi software OBS-nya mengolah gambar ya, memilih gambar dari kamera 1, 2, 3 atau laptop yang satunya, maka ini yang laptop atau PC final ini dia nanti akan memilih gambar mana yang mau ditampilkan ke YouTube ya kan. Tentu saja yang utama adalah yang ini, karena gambar yang terjadi di ruangan atau yang ditampilkan ya yang masih ori. Nah, kemudian yang kedua capture zoom. Jadi nanti kita menampilkan peserta di YouTube ya melalui capture ini. Ya, ini untuk peserta zoom 1 dan ini untuk peserta zoom 2. Kemudian kita susun ya di sini. Di PC final ini kita susun ya, kita range ya kan, tampil mana kapan harus menampilkan zoomnya, kapan harus menampilkan gambar utamanya dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di kesempatan terpisah. Ini kita akan membahas hanya settingan hardware-nya saja. Nah, setelah itu gambar yang masuk ke OBS tentu saja kita live streamingkan ke YouTube, ya kan? Nah, kita streamingkan. OBS ini adalah software encoder ya, jadi nanti dia akan mengirimkan gambar ke YouTube. Yang ngirimin gambar ke YouTube adalah OBS-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kok ada beberapa monitor ya. Ada beberapa monitor, apa fungsinya? Bergantung kebutuhan. Sekali jumlah peralatan yang harus digunakan ini bergantung dari kebutuhan. Nah, kalau kita menggunakan ini karena kita ingin menampilkan gambar finalnya itu pertama yaitu di mana? Di ruangan. Ya, mungkin bisa pakai monitor yang ini atau intinya ada monitor di ruangan untuk melihat. Kalau misalkan di situ ada panitia atau kru
atau tamu ya internal yang ingin melihat, Bapak Ibu guru ya ingin melihat siarannya seperti apa, itu pakai satu monitor tersendiri. Kemudian untuk kontrol ya kan, MC ya, untuk kontrol yang ada di area panggung itu pakai monitor tersendiri, jadi bisa melihat apa yang sedang terjadi di siaran. Kemudian satu monitor ini untuk dinaikkan di atas panggung khusus untuk menampilkan Zoom. Jadi untuk mempresentasikan kehadiran anak di panggung. Ya, jadi ada 3 monitor. Oke. Nah, untuk khusus 2 monitor ini nggak apa-apa, gambarnya adalah gambar yang sudah jadi, karena orang ingin melihat proses siaran ya, tampilan siaran yang ada di YouTube. Tapi kalau yang ini khusus untuk Zoom ya, untuk orang bisa melihat apa yang ada di dalam Zoom. Nah, untuk itu berarti gambar untuk monitor ini harus sama ya. Jadi gambarnya sama, maka kita gunakan splitter lagi. Sini juga belum saya masukkan ya. Untuk memisah gambar kedua monitor ini, saya kasih splitter dulu. Splitternya yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini untuk membagi gambar output ya. Gambar output, jadi output HDMI dari laptop final masuk ke splitter lewat HDMI, keluar masuk ke TV monitor. Jadi peserta di ruangan, panitia bisa ya, apa yang sedang disiarkan sekarang, gambar apa sih yang sedang ditampilkan gitu kan, seperti itu. Nah, khusus untuk yang satu monitor ini, nah ini yang agak tricky ya. Ini juga bergantung kebutuhan aja sih, sesuai kebutuhan. Kalau kami kemarin kebutuhannya karena kita ingin menampilkan anak di atas panggung untuk representasi, ya kan, menambah keterlibatan anak dalam proses virtual itu, maka kita, maka kita gunakan monitor ini untuk ditaruh di atas panggung. Nah, tadi saya singgung untuk memilih capture yang kalau bisa ada input dan output HDMI-nya. Nah, itu fungsinya adalah output dari HDMI ya. Output dari HDMI yang dari laptop Zoom itu ya kan, nanti akan kita tampilkan di TV. Ya kan? Di TV monitor yang ada di atas panggung. Yang mana capture-nya? Nah, kita akan memanfaatkan gambar HDMI, kita akan memanfaatkan colokan atau port HDMI out dari capture keluaran Zoom. Jadi sini, di bagian ini dan ini kita ambil atau kita tarik HDMI out-nya menuju ke switcher ya. Katakanlah ini keluar masuk ke switcher gini aja ya kan. Kemudian ini juga yang satu agak ini nggak apa-apa ya, satu masuk ke switcher ya. Nah, ini adalah HDMI ya kan. Keluarannya kan kalau switcher ya HDMI juga. Nah, ini masuk ke monitor TV. Ya, memang akan butuh banyak kabel HDMI ya dalam proses ini. Dari capture ini masuk ke TV monitor untuk ditampilkan di atas Zoom. Mohon maaf, blibet ya. Dari switcher ini untuk memilih Zoom mana yang akan ditampilkan
di atas panggung melalui monitor ini. Ya. Oke. Nah, nanti di zoom-nya ada operatornya sendiri. Semua per PC ini ada, per laptop ini ada operatornya sendiri. Maka nanti ada yang di zoom itu bertugas untuk menampilkan gambar anak satu per satu, ya kan? Jadi semuanya berlangsung live, gitu kan, seperti itu. Nah, ini kita sudah membahas tentang skema olah gambar ya. Jadi ini baru videonya saja dalam proses Akhirus Sanah. Kalau ini settingan kemarin yang dipakai di Akhirus Sanah Ihsanul Fikri. Kalau mau melihatnya seperti apa Akhirus Sanah virtualnya, bisa ke channel IFBS TV ya, atau browsing aja Ihsanul Fikri Boarding School. Nah, satu pertanyaan, orang yang sambutan harus lewat mana? Kan, sambutannya mau lewat mana? Nah, untuk rekomendasi saya, itu yang sambutan agar bisa terdengar di Zoom 1, Zoom 2, dan juga tentu saja otomatis di PC Final. Silahkan bagi yang mau sambutan jarak jauh, itu bisa merekam video terlebih dahulu. Merekam sambutan, ya kan? Sambutannya direkam, terus dikirimkan ke panitia untuk disetel. Nah, nyetelnya lewat mana? Nyetelnya lewat PC yang buat slide ini sekalian. Nah, ketika nanti gambarnya di setel, di OBS-nya di switch ke laptop, gambar laptop ya, sehingga nanti yang ditampilkan gambar yang keluar semuanya otomatis akan keluar ke semua ini lewat splitter. Itu adalah gambar yang sambutan. Atau kalau mau sambutannya live, taruh satu zoom lagi di PC sini ya, PC yang awal, sehingga nanti gambarnya bisa tersebar kemana-mana di sistem rangkaian yang ada ini ya, seperti itu. Atau sebenarnya kalau mau maksa, mau agak capek, agak ribet ya, di sini juga bisa sebenarnya di PC yang video switchernya ini, termasuk menampilkan slide dan lain-lain video itu sebenarnya juga bisa di sini, di PC switcher atau video mixer sini. PC sebagai video mixer bisa, cuman ribet ya kan, ribet dan nanti enggak begitu rapi. Termasuk kemarin kami menggunakannya adalah slide dan slide PowerPoint dan video yang ditampilkan kita taruh semuanya ada di sini. Jadi ini enggak pakai yang ini. Jadi agak ribet ya kan. Operatornya akan kesulitan. Ya seperti itu. Tapi untuk simple ya kita pakai laptop satu lagi kalau bisa. Ya seperti itu. Nah, ini adalah bagian skema untuk transmisi videonya. Oke. Kemudian untuk audio, kita lihat dulu durasinya ini. Sudah 44 menit. Untuk audio akan kita bahas di video tersendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh komen, atau kalau yang kebetulan kenal saya, japri saja lewat WhatsApp, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.